Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, al-ikhwah wal akhwat sekalian rahmati Allah. Pada perkuliahan kita yang terakhir dari seluruh materi yang ada di RPS, kita akan coba menyelesaikan materi terakhir kita, yaitu fikih penggunaan dana non halal. Sebagaimana sering terjadi dalam kehidupan kita, uh, sering menjumpai dana ataupun harta yang sumbernya tidak halal. Maka di sini kita akan coba menguraikan dari bagaimana Islam dan Syariah atau fikih muamalah uh, menyelesaikan permasalahan ini agar tetap menjaga pagar-pagar syariah. Dalam fikih muamalah kontemporer, istilah dana non halal ini biasanya merujuk pada dana yang diterima, yang dikuasai atau masuk ke rekening suatu lembaga tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan halal karena sumber atau sebab perolehannya itu tidak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, DSN MUI menggunakan istilah yang lebih teknis dan hati-hati. DSN MUI dalam fatwa nomor 123 tahun 2018 itu mengistilahkan sebagai dana TBDSP. Apa yang maksudnya dana TBDSP? Yaitu dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Dan dana TBDSP ini didefinisikan sebagai dana yang diterima atau dikuasai oleh LKS, Lembaga Keuangan Syariah, LBS, Lembaga Bisnis Syariah, dan LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaan lembaga tersebut. Jadi secara sederhana, dana non halal ini sebenarnya bukan berarti uangnya najis secara fisikal, secara fisik, melainkan cara memperoleh atau sebab masuknya dana tersebut atau akad yang melatarinya itu bermasalah secara syar'i sehingga dia uh, disebut non halal. Karena itu solusinya bukan dipakai secara bebas tanpa kontrol dalam syariat, ya, tetapi uh, dan juga tidak boleh dimusnahkan harta tersebut. Jangan mentang-mentang dia tidak halal kemudian dimusnahkan gitu saja, tidak. Tetapi dilepaskan dari kepemilikan pihak yang tidak berhak. Melalui mekanisme apa yang disebut dalam literatur bahasa Arabnya at-takhallus. At-takhallus minal malil haram atau at-tathiru al-mali, tathirul mal, membersihkan diri dan lembaga dari harta yang tidak boleh dinikmati tersebut. Nah, dalam pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia, kalau kita pernah membuka literatur itu, penerimaan non halal antara lain itu berasal dari jasa giro, bank konvensional, atau penerimaan lain yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional bank. Penerimaan itu disebut terjadi dalam kondisi darurat atau tidak diinginkan. Tidak boleh menjadi pendapatan bank dan disajikan sebagai bagian dari sumber dana kebajikan. Tidak boleh. Dalam istilah Arab, bahasa Arab, dana non halal ini disebut al-malu ghairul halal, ya, atau al-malul haram. Harta yang tidak sah dimiliki atau dimanfaatkan oleh pihak tertentu karena diperoleh melalui sebab-sebab atau sumber-sumber yang tidak halal atau haram, seperti melalui mekanisme riba mendapatkannya, melalui suap, melalui penipuan, pencurian, manipulasi, atau akadnya rusak, fasid, maka hartanya atau hasil yang diperoleh itu menjadi statusnya menjadi non halal. Kalau dalam istilah fikih kontemporer, ya, dana non halal itu adalah dana yang masuk ke tangan individu atau lembaga, namun tidak boleh menjadi hak manfaat bagi individu atau lembaga tersebut. Ya, karena tadi itu ya faktor sumbernya tidak halal, akadnya juga bermasalah,
sebab untuk memperolehnya juga tidak jelas, bahkan bertentangan dengan prinsip syariat. Eh, Prinsipnya sebenarnya ya, definisi dari dana non halal itu ya kurang lebih seperti ini. Dan dalam fatwa DSN MUI dia diistilahkan sebagai dana TBDSP, yang mana teknisnya itu dia masuk ke rekening baik individu ataupun lembaga, tetapi bukan hak manfaat lembaga tersebut atau individu tersebut. Karena masalahnya kembali kepada akad yang digunakan saat memperoleh dana tersebut atau harta tersebut, serta cara mendapatkannya juga bermasalah, dan kemudian harus dipisahkan ya antara dana non halal ini, dan harus terus dicatat, diawasi, lalu dikeluarkan secara syar'i yang disebut dengan at-takhallus minal malil haram. Uh, jadi sebelum kita bahas klasifikasinya, uh, prinsipnya secara hukum, secara syar'i, penggunaan dana non halal ini jadi dana non halal itu bukan dihalalkan untuk pemiliknya, yang dilakukan adalah mengeluarkan dari kepemilikan pihak yang tidak berhak. Inilah yang disebut dengan istilah para ulama di Arab itu sebagai at-takhallus minal malil haram, melepaskan diri dari harta haram, atau sorful mal al-haram min masalihil fi masalihil muslimin, menyalurkan harta haram untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dalam bahasa akademiknya yang lebih keren ya, fungsi dana non halal ini bukan profit recognition, tapi dia purification, pemurnian, pembersihan, purification and social disposal. Jadi ya bukan pendapatan, bukan laba, bukan juga aset, ya, bukan dana promosi, apalagi zakat, wakaf, enggak. DSN MUI menegaskan dengan istilah dana TBDSP. Ya, jadi wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam pada umumnya dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Klasifikasi dan status harta dana non halal ini kalau bisa kita, ya intinya uang pada dasarnya itu adalah sebagai alat tukar ya, harta dana. Status hukumnya mengikuti sebab kepemilikan. Kalau kita klasifikasikan ada yang disebut dengan dana haram karena zatnya, al haram li dzatihi, haram karena zatnya di sini objek haram ya, karena substansinya seperti khamar, babi, narkotika, narkoba yang terlarang, atau barang yang secara zat tidak boleh dimanfaatkan. Dalam konteks ini yang menjadi masalah adalah zat barangnya. Jadi bukan hanya cara memperolehnya, tapi zatnya itu sendiri sudah bermasalah. Uh, Hasil penjualan khamar, hasil jual beli babi, hasil bisnis pornografi, hasil perjudian, semuanya itu adalah haram. Harta seperti ini tidak boleh dinikmati oleh pelaku. Jika sudah berbentuk uang, maka uangnya harus dikeluarkan dengan istilah apa? Takhallus minal malil haram untuk kemaslahatan umum. Bukan berarti harus kita bakar duit tersebut, tidak. Tapi disalurkan untuk kemaslahatan umum dengan niat takhallus tadi itu. Bukan untuk niat berinfak, bersedekah. Bukan dengan niat bersedekah untuk mendapatkan pahala, tidak. Uh, itu al-haram lidzatihi ya. Dana non halal yang haram secara zatnya. Ada lagi dana non halal yang haram dikasbihi. Karena kenapa dia haram? Karena cara memperolehnya itu haram. Yaitu harta yang zatnya netral, tetapi cara memperolehnya haram. Contohnya apa? Bunga bank konvensional. Itu adalah al-haram dikasbih. Suap, harta yang didapatkan dari suap. Markup fiktif. Kemudian komisi yang diberikan secara haram ya. Komisi dengan cara seperti itu, kesempatan yang lain
Orang yang lebih berhak, profesional itu terhalang, dia berikan komisi. Keuntungan dari akad ribawi, dana hasil manipulasi laporan, denda yang tidak boleh menjadi pendapatan lembaga. Dalam praktik lembaga keuangan syariat jenis al-haram lidatihi, al-haram likasbihi ini paling sering disebut sebagai dana non halal atau dana TBDSP itu. Karena memperolehnya bermasalah. Kemudian ada lagi dana yang syubhat, statusnya syubhat dan tidak jelas pemiliknya. Pemiliknya nggak jelas, statusnya juga, yaitu dana yang tidak apa, yang tidak diketahui pemiliknya. Diketahui pemiliknya tetapi tidak dapat ditemukan. Atau biaya pengembaliannya lebih besar daripada nilai dana tersebut. Maka dalam fatwa DSN MUI yang nomor 123 tahun 2018 itu mengatur bahwa dana yang tidak diketahui pemiliknya dapat diakui sebagai dana TBDSP. Setelah 1 tahun sejak diumumkan, nah, kan begitu teknisnya itu dalam fikih. Sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi dan disabdakan oleh Rasulullah, diumumkan dulu selama setahun, kalau tidak ada respon, tidak ada kepastiannya, setelah diumumkan tersebut, kecuali ada ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang mungkin boleh menggunakan regulasi tersebut. Maka seperti itu cara solusi syar'i terhadap dana yang al-haram lidzatihi, al-haram likasbihi, dan dana syubhat ini. Kalau kita coba lihat ya, sumber-sumber dana non halal ini bisa dalam bentuk bunga dari bank konvensional tersebut ya, denda yang tidak boleh menjadi keuntungan lembaga, akad yang fasid, rusak ya, komisi gratifikasi, suap dan sebagainya, dan dana tidak bertuan setelah upaya pencarian wajar sudah dilakukan. Kita coba lihat sedikit dalil dari Al-Quran, banyak sebenarnya. Dalil yang sudah sering populer sekali. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dengan cara yang batil. Ayat ini menjadi fondasi utama bahwa harta tidak boleh diperoleh melalui cara batil. Ya, karena itu dana non halal lahir karena ada apa? Karena ada unsur al-aklu al-malu bil batil. Aklul mal bil batil. Memakan harta dengan cara yang batil. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba juga bisa kita jadikan dalil. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Juga bisa kita jadikan dalil. Larangan suap dan manipulasi harta. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Ini dalil larangan suap. Kadang ada yang bertanya, memang ada larangan suap dalam Al-Quran? Inilah ayatnya yang melarang suap dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 180. Jadi inti larangan adalah, dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian harta orang lain dengan cara batil, dengan dosa, padahal kalian mengetahui, maksudnya menyuap hakim tersebut. Dan kemudian ayat ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil untuk menegaskan bahwa harta haram bukan hanya riba, tetapi juga harta yang didapatkan karena korupsi, karena suap, gratifikasi, rekayasa hukum, dan manipulasi administrasi. Wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu fariqam min amwalin nas bil itsmi. Ini perlu di-highlight mungkin ya. Wa tudlu biha ilal hukam, ini gratifikasi, rekayasa hukum, dan manipulasi administrasi itu ada pada ayat teksnya wa tudlu biha ilal hukam. Kalian membawa berkas tersebut kepada hakim, kemudian menyuap hakim untuk memperlancar keinginan kalian. Hakim menghukumi atau memutuskan sesuai dengan keinginan kalian karena sudah menyuap hakim tersebut. Kalau dalam hadis, dalil yang bisa kita gunakan terkait dengan materi dana non halal ini, ya dalil yang sudah sangat familiar juga
di telinga kita, yaitu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu hanya menerima yang baik-baik saja gitu. Karena memang zatnya Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali hal yang baik. Termasuk harta yang haram tidak sah itu tidak diterima oleh Allah. Apalagi kalau dijadikan sedekah untuk mengejar pahala pribadi, ghairu maqbul. Pelaku wajib bertaubat dan mengembalikan hak, melepaskan manfaat yang haram tersebut. Bantuan kepada pihak berhak bernilai penyelesaian tanggungan, bukan legitimasi pelanggaran. Kemudian juga ayat atau hadis yang bisa kita gunakan ini ada ancaman terhadap daging yang tumbuh dari harta yang haram. Kullu ma nabata min haramin fannaru aulabih. Ini ditegur oleh Rasulullah kepada Ka'ab bahwa tidak tumbuh daging dari harta yang haram kecuali neraka lebih pantas baginya. Ini sangat strict ya hadis ini, di mana sangat kuat. Harta haram itu tidak boleh menjadi konsumsi, makanan, gaji, bonus, fasilitas tunjangan, atau kesejahteraan bagi pihak yang memperolehnya secara batil. Ada lagi satu hadis ya, selain hadis yang innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban ini, Nabi SAW menolak makanan dari kambing yang diambil tanpa izin. Ini ada riwayatnya. Dan fatwa DSN MUI nomor 123 tahun 2018 itu mengutip hadis ini untuk landasan fatwanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa daging kambing yang disajikan kepada beliau itu berasal dari kambing yang diambil tanpa izin pemiliknya. Beliau akhirnya tidak memakannya, lalu memerintahkan agar makanan itu diberikan kepada para tawanan. Nabi tidak mau makan karena tidak mendapatkan izin dari pemiliknya. Nah, kisah ini kemudian menjadi dasar bahwa harta yang tidak layak dinikmati oleh pelaku atau pihak yang tidak berhak itu bisa dialihkan kepada pihak yang membutuhkan, bukan untuk keuntungan pelaku. Jadi tidak untuk meraih keuntungan pelaku, namun dia tetap bermanfaat bagi orang. Ini yang disebut dengan at-takhallus minal malil haram. Kaidah at-takhallus ini bukan berarti tahlil. Ini juga yang harus kita luruskan ya persepsinya. Takhallus minal malil haram, menjauhkan diri dari harta yang haram ini bukan berarti menghalalkan. Menyalurkan dana non halal bukan mengubah yang haram menjadi halal bagi pelaku. Tetapi konsep at-takhallus di sini melepaskan diri dari harta yang tidak sah dinikmati. Konsepnya takhallus itu melepaskan diri. Ya. Bukan berarti menghalalkan ya. Nah, menjadi halal bagi pelaku, enggak. Melepaskan diri dari harta yang tidak sah tersebut untuk dinikmati oleh pelaku. Bukan dia yang menikmati. Kemudian juga tathhirul mal, membersihkan harta, membersihkan catatan dan manfaat lembaga tersebut. Jadi skemanya kalau bisa kita urutkan, kembalikan kepada pemilik, kalau dijumpai ahli waris, kalau tidak dijumpai maka berikan untuk kemaslahatan umum. Fakir miskin penerima tidak menanggung dosa asal dana bila ia menerima dengan hak, dengan hak. Nah, syarat penggunaan dana non halal ini disebutkan oleh ulama. Pertama, tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Dia tidak dicatat sebagai pendapatan atau laba lembaga tersebut. Dana non halal tidak boleh masuk ke kategorisasi laba atau pendapatan operasional atau bonus atau insentif, dividen atau kekayaan lembaga. Oleh karena itu OJK dalam PAPSI menyebut penerimaan dana non halal bukan bagian dari pendapatan bank dan tidak disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif, melainkan sebagai bagian dari sumber dana kebajikan. Jadi itu yang pertama,
perlu kita ketahui syarat penggunaan dana non halal setelah diidentifikasi dan dipisahkan. Dan dia tidak dicatat sebagai pendapatan atau sebagai laba. Yang kedua, wajib dipisahkan dalam rekening khusus atau pos khusus ya, dana kebajikan. Karena dana non halal ini tidak boleh bercampur dengan rekening pendapatan yang sumbernya halal. Karena itu fatwa DSN MUI tadi yang di atas itu mewajibkan LKS Lembaga Keuangan Syariah, LBS Lembaga Bisnis Syariah, dan LPS membentuk rekening khusus untuk menampung dana TBDSP ini. Jadi solusinya seperti itu. Kemudian sumber dana harus diidentifikasi. Sumbernya harus diidentifikasi. Sebab lembaga wajib mengetahui apakah dana berasal dari bunga, dari akad tidak sah, dari dana tidak bertuan, atau dari sumber lain. Identifikasi ini penting agar tidak terjadi normalisasi pelanggaran syariah. Jadi dianggap biasa saja. Jangan. Dana non halal yang masuk karena keterpaksaan berbeda hukumnya dengan dana non halal yang sengaja dicari. Nah, oleh karena itu harus diidentifikasi sumbernya sebagai bentuk komitmen kita memisahkan dana yang syar'i dan dana yang non halal tersebut. Kemudian jika pemiliknya diketahui, wajib dikembalikan. Kalau diketahui pemiliknya itu wajib dikembalikan. Jika dana itu milik orang tertentu setelah dicari, ya, diumumkan, ada yang mengakui itu bahwa itu adalah dananya, wajib dikembalikan. Nah, seperti hasil pencurian, penggelapan, kesalahan transfer, atau hak nasabah, wajib dikembalikan kepada pemilik aslinya kalau sudah diidentifikasi seperti itu. Jika pemilik telah wafat, gimana caranya mengembalikan? Diberikan kepada ahli warisnya. Jika pemiliknya tidak diketahui, ahli warisnya juga enggak diketahui dah siapa pemiliknya ini, atau tidak dapat ditemukan karena sudah lama banget, gitu, barulah dialihkan kepada kemaslahatan umum. Jadi skemanya seperti itu. Ada juga ya, selain yang disebutkan di atas tadi itu, ya, syarat penggunaan tersebut ya, sebagai tambahan bahwa jika pemilik tidak diketahui disalurkan untuk kemaslahatan umum. Ya. Jika pemiliknya tidak diketahui disalurkan kepada kemaslahatan umum. Fatwa DSN MUI mengistilahkan dana TBDSP yang dibolehkan antara lain bantuan bencana. Jadi penyalurannya untuk kemaslahatan umum itu dalam bentuk apa? Nah, ini perlu dicatat. Dalam bentuk apa? Dana bencana alam. Bantuan untuk korban bencana alam. Sarana pendidikan Islami, sarananya. Bangunannya, alat ajarnya, masjid dan musola dan penunjangnya. Fasilitas umum yang berdampak sosial, edukasi, ekonomi, syariah bisa disalurkan ke hal-hal yang seperti itu. Beasiswa, kegiatan produktif bagi du'afa, fakir miskin, dan kegiatan sosial lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi dia tidak boleh digunakan untuk kepentingan lembaga. Kemudian juga harus mendapat persetujuan DPS, Dewan Pengawas Syariah. Ini penting, sebab DPS itu dianggap ya untuk menilai dan memberikan pendapatnya terhadap hal-hal yang seperti ini. Setiap penggunaan dan penyaluran dana TBDSP ini harus mendapatkan persetujuan dan opini dari DPS, Dewan Pengawas Syariah. Ini memastikan apa? Agar keputusan penyaluran itu tidak hanya benar secara administratif, tetapi juga sah secara syar'i. Itu fungsinya. Kemudian tidak boleh menjadi hilah. Jangan sampai ada unsur hilah ini. Dana non halal tidak boleh dijadikan sebagai strategi bisnis, strategis bisnis. Biarkan saja masuk, nanti disalurkan. Nggak boleh. Sikap seperti ini berbahaya. Nanti akan masuk dalam kategori menormalisasikan hal-hal yang tidak syar'i.
karena menjadikan pelanggaran syariat sebagai bagian dari model bisnis. Nah, dalam fikih dalam fikih itu takhallus min malil haram adalah mekanisme darurat atau korektif. Dia mekanisme darurat, ya, dan korektif, bukan instrumen mencari manfaat, sehingga itu tidak boleh menjadi hilah. Dan terakhir, kegiatan produktif harus tetap syar'i, tetap syariah. Jadi jika dana non halal digunakan untuk kegiatan produktif bagi du'afa, uh, maka akad, tata kelola, dan mekanisme penyalurannya pun harus sesuai dengan prinsip syariah. Ya, serta peraturan yang berlaku, regulasi, ya. Dan karena itu fatwa DOS ini 123 nomor 123 tahun 2018 itu secara eksplisit memberikan syarat yang seperti tadi itu. Ya, jadi ini semua adalah bentuk pengelolaan dana non halal tersebut yang diperbolehkan. Jadi fokusnya memindahkan manfaat kepada pihak yang berhak dan maslahat publik, bantuan bencana, fakir miskin, duafa, masjid, literasi ekonomi syariah, program pemberdayaan produktif. Dan yang dilarang itu adalah kalau tidak, jadi jangan sampai digunakan untuk menggaji staf, pegawai, atau digunakan sebagai bonus, THR, atau biaya operasional. Tidak boleh. Tidak untuk promosi juga, iklan branding, tidak untuk membayar pajak, apalagi zakat, wakaf, atau kewajiban internal lainnya, tidak untuk menutup kerugian bisnis atau tunggakan nasabah, dan tidak untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi dia dilarang digunakan pada pos-pos itu dan dibolehkan pada pos-pos yang sudah disebutkan ini. Dan mengapa kita harus petakan seperti itu penyalurannya, yang dibolehkan pada jalur-jalur tertentu atau saluran-saluran tertentu, dan diharamkan pada pos-pos yang sudah disebutkan tadi. Hikmahnya apa? Untuk menjaga kesucian harta tersebut. Harta yang masuk ke lembaga syariah harus dijaga agar tidak bercampur dengan pendapatan halal, yang non halal tadi itu. Ini bagian dari tazkiyatul mal, tathhirul mal, penyucian harta sekaligus menjaga keberkahan lembaga, purification. Kemudian apalagi hikmah penggunaan dana non halal ini, tidak boleh bakar karena dia dari hasil yang non halal, tapi disalurkan di pos-pos yang sudah disebutkan tadi itu untuk menghindari pemanfaatan harta haram oleh pelaku. Itu hikmahnya juga. Pelaku atau lembaga yang menerima dana non halal ini tidak boleh menikmatinya. Dengan menyalurkannya kepada kemaslahatan umum, lembaga melepaskan diri dari manfaat yang tidak sah. Apalagi hikmahnya mencegah terbuangnya manfaat sosial. Mubazir. Kalau dibakar begitu saja dana non halal tersebut. Sebagian ulama menolak memusnahkan harta haram yang sudah berbentuk uang, karena membuang harta juga dilarang. Mubazir, tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lil insani kafura. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Karena itu ketika pemilik asli tidak diketahui, penyaluran kepada fakir miskin atau fasilitas umum lebih maslahat daripada membiarkan dana mengendap atau dimusnahkan. Karena itu di Mesir ada satu lembaga fatwanya namanya Darul Ifta Al-Misriyah, mengutip pendapat Imam Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa pendapat yang sahih adalah menyalurkan dana non halal tersebut sebagai sedekah karena merusak dan menyanyiakan harta juga dilarang. Ya, menyanyiakan harta tersebut, dana tersebut dilarang. Kemudian juga menjaga maqasid syariah. Itu hikmah penggunaan dana non halal untuk menjaga maqasid syariah. Pengelolaan dana non halal berkaitan dengan beberapa maqasid itu. Hifdzuddin, menjaga komitmen syariah. Hifdzul mal, apalagi menjaga hak kepemilikan dan mencegah harta batil dan penyanyian tabdzir,
Hifdzun nafs membantu kebutuhan sosial, bencana, dan seterusnya, fakir miskin. Hifdzul akal mendorong literasi ekonomi syariah. Hifdzul air menjaga kehormatan lembaga dari tuduhan memakan harta yang haram atau harta yang batil. Terakhir, apa hikmah dibalik dari penggunaan dana halal? Membangun tata kelola syariah. Dana non halal adalah indikator penting dalam audit syariah. Jika jumlahnya besar, itu tanda ada masalah dalam sistem kepatuhan syariah. Dalam sistem kepatuhan syariah. Maka pencatatan, pemisahan, pelaporan, dan opini DPS menjadi bagian dari syariah governance. Ar-Riqabah Asy-Syar'iyyah, syariah governance. Jadi dari hikmah ini kita dapatkan betapa urgensi pemanfaatan dana non halal tersebut harus disalurkan sebagaimana yang sudah difatwakan oleh para ulama sehingga dia tidak terbuang sia-sia. Kalau kita lihat sedikit ya, menoleh sedikit kepada pendapat para ulama-ulama klasik terkait dengan dana non halal ini supaya lebih kuat referensi kita. Imam Al-Ghazali misalnya dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mengatakan bahwa orang yang memiliki harta haram dan ingin bertaubat harus mengembalikannya kepada pemiliknya jika ia ketahui. Jika pemiliknya sudah wafat, diberikan kepada ahli warisnya. Jika tidak diketahui lagi pemiliknya dan sulit untuk ditemukan, maka disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin atau fuqara dan masakin. Nah, kalau kita coba ambil teks bahasa Arabnya, in kana lahu malikun muayyan wajib sarfuhu ilaihi. In lam ya'rif malikahu surifa ila masalihil muslimin. Itu kata-kata Imam Al-Ghazali. Yang kemudian pandangan Imam Al-Ghazali ini dikutip kembali oleh Fatwa DSM MUI 123 tahun 2018 tersebut. Ada lagi pendapat Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini lebih detail, lebih komprehensif. Imam Nawawi dalam Majmu' Syarh Al-Muhadzab, beliau punya kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, mengutip dan menguatkan prinsip bahwa harta haram yang pemiliknya tidak diketahui, kalau diketahui ya harus dikembalikan, yang tidak diketahui dapat diarahkan kepada kemaslahatan kaum muslimin. Lebih detail lagi beliau menyebutkan untuk pembangunan jembatan, untuk pembangunan sarana pendidikan, boleh dibangun untuk masjid, untuk jalan raya, atau diberikan kepada fakir miskin. Ya, teks Arabnya, idza kana ma'ahu malun haramun wa aradat taubah, punya harta haram tapi dia ingin bertaubat, wal bara'ah min, melepaskan diri dari harta tersebut, fa in kana lahu malikun muayyanun wajib sarfu ilaihi. Wa illa, ya kepada masalah amma, masalah kemaslahatan ini. Jadi itu perkataan Imam Nawawi. Jadi referensi kita dalam mengambil hukum, dalam beribadah. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi juga pernah menyatakan hal yang serupa. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali juga demikian. Imam Ibnu Taimiyah, saya ingin sebutkan sedikit ini pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam teks bahasa Arabnya. Beliau mengatakan, wa idza anfaqat kanat liman ya'khudhuha bil haqqi mubahah kama annaha ala man ya'khudhuha bil batil muharramah. Beliau mengatakan jika harta non halal itu disalurkan, maka bagi yang mengambilnya dengan hak hukumnya mubah. Mengambilnya dengan hak hukumnya, sebagaimana harta itu haram bagi yang memakannya secara batil. Dan tidak mengambilnya secara hak berarti batil. Prinsipnya penting agar fakir miskin tidak dipersalahkan ketika menerima bantuan dari dana non halal tersebut yang dikeluarkan untuk takhallus. Orang miskin tidak mendapatkan dosa dari sumber dana tersebut karena penyalurannya, caranya pun sudah benar, dan mereka berhak untuk mendapatkannya, terutama mereka yang mencari makan esok harinya dicari hari ini, itu fakir. Kalau miskin itu masih punya bekal untuk esok harinya dan dia terus mencari untuk kelanjutan hidupnya.
Tapi kalau fakir itu lebih kerek lagi, ya definisinya secara fikih, dia nyari makanan untuk hari esok, untuk esok hari dicari hari ini. Maka ketika membantu mereka dengan menggunakan dana non halal tersebut, secara teknis, secara syar'i penyalurannya, skemanya, maka boleh dan halal. Bapak Ibu, pandangan ulama klasik tadi itu uh, bisa membackup apa yang kita sampaikan dengan terkait dengan penyaluran dana non halal. Ada lagi pendapat kontemporer ya, samping yang sudah diungkap oleh DSN MUI dalam istilah dana TBDSP ini, OJK dan PAPSI juga sudah menyebutkan terkait dengan dana non halal ini. Dalam PAPSI, dalam PAPSI itu denda ta'zir dalam murabahah disajikan sebagai komponen sumber dana kebajikan atau qardul hasan, bukan pendapatan bank. Dan juga PAPSI menyatakan penerimaan non halal berasal dari jasa giro bank konvensional atau penerimaan lain yang tidak dapat dihindari dan tidak disajikan sebagai pendapatan bank. Ada lagi pendapat AOIV ya. AOIV ini yang bermarkas di Manama mengenal proses cleansing atau purification ini dalam paparan metodologi screening syariah. Disebutkan bahwa saham campuran harus dibersihkan. Pendapatan yang didapati dari dana non halal harus didonasikan ke amal dan tidak boleh dimasukkan ke akun laba rugi investor. Tapi dia didonasikan ke lembaga amal. Nah, lagi-lagi Dar al-Ifta al-Misriyah di Mesir menjelaskan bahwa cara melepaskan diri dari harta haram non halal ini adalah bertaubat. Cara untuk melepaskan diri bagi seseorang yang terjebak dengan pendapatan hasil yang non halal, dia harus at-takhallus minhu dengan bertaubat. Kemudian mengembalikannya kepada pemilik atau ahli warisnya. Dan jika pemilik atau ahli warisnya tidak diketahui, maka dikembalikan dengan cara apa? Maka cara penyalurannya adalah disedekahkan atau disalurkan untuk kemaslahatan umum publik. Mereka juga ya Darul Ifta Al-Misriyah ini menegaskan bahwa pelaku tidak mendapatkan pahala sedekah dari harta haram itu, yang ia lakukan adalah melepaskan diri dari tanggungannya. Jadi ini pentingnya kita memahami materi ini agar supaya clear ya. Saya ingin memberikan sedikit ya sebelum ditutup dengan beberapa penyampaian lain. Ada beberapa kisah yang menggugah, menggetarkan dari para salafun saleh terdahulu terkait dengan dana non halal ini. Seperti halnya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar setelah tahu hasil dana atau harta yang beliau konsumsi itu hasil dari taruhan sebelum larangan judi. Gimana respon beliau? Ini disebutkan dalam riwayat Imam Al-Ghazali ya, kitab Ihya Ulumuddin beliau, bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu itu pernah bertaruh dengan orang musyrik terkait kabar Al-Quran bahwa Romawi akan menang kembali setelah dikalahkan Persia. Itu dalam surat Ar-Rum, gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Surat Ar-Rum itu ya, bahwasanya Romawi akan menang kembali setelah dikalahkan oleh Persia. Fi bid'ah sinin, dalam beberapa tahun. Peristiwa itu terjadi sebelum larangan maisir, judi, taruhan itu berlaku. Sebelum larangan itu ditegaskan dan berlaku. Ketika Abu Bakar memperoleh hasil taruhan dan membawanya kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, ya Rasulullah bersabda bahwa itu harta haram dan memerintahkannya untuk disedekahkan. Ini kasus terkait dengan
harta pada Abu Bakar ya, yang non halal, dapatkan dari non halal. Padahal itu terjadi sebelum maisir atau ya perjudian itu dilarang dengan tegas dalam Al-Quran. Jadi pelajaran fikihnya, harta yang datang dari akad yang kemudian diketahui haram itu tidak boleh dinikmati oleh pelakunya. Jadi taujih dari baginda Nabi tadi itu kepada Abu Bakar ini bisa kita jadikan panduan untuk mengelola harta kalau kita temukan setelah kita sadar bahwa itu adalah hasil yang tidak halal. Kisah Ibnu Mas'ud dan uang pembelian budak. Lagi ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu uh, dalam pembelian budak di zaman itu diriwayatkan bahwa beliau Abdullah bin Mas'ud itu membeli seorang budak perempuan seharga berapa? 700 dirham. Berapa itu sekarang ya? 700 dirham. Ketika hendak melunasi pembayaran, pemiliknya tidak ditemukan. Pemilik budak itu. Ibnu Mas'ud mencarinya selama 1 tahun. Diumumkan, dicek, dicari selama 1 tahun. Setelah tidak berhasil menemukannya, beliau menyedekahkan uang tersebut sambil berdoa. Gimana doanya? Allahumma hadha anhu fa in radhiya falahu wa in aba fali. Ya Allah, ini saya sedekahkan untuknya, pemilik budak itu. Jika ia ridha, maka pahala untuknya. Jika ia tidak ridha, maka pahalanya untukku. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ibnu Mas'ud ini, Bapak Ibu sekalian? Bahwa harta yang pemiliknya tidak diketahui tidak boleh langsung dinikmati. Harus ada usaha dulu, ikhtiar mencari pemiliknya. Prosesnya dalam masa 1 tahun. Jika sudah tidak mungkin, sudah berjalan selama proses 1 tahun, boleh disalurkan dengan niat menjaga hak pemiliknya itu. Dalam doa tadi itu kan. Dan ini kemudian dikutip oleh fatwa DSMI 123 nomor tahun 2018 tersebut. Jadi menjadi ini menjadi model fikih untuk dana yang tidak bertuan. Kemudian ada lagi kisah Nabi SAW dan kambing yang diambil tanpa izin. Ketika Nabi mengetahui bahwa kambing yang disajikan kepada beliau itu diambil tanpa izin pemiliknya, beliau tidak memakannya. Nabi SAW tidak langsung makan, menolak sajian tersebut. Lalu kemudian setelah mengetahui duduk perkaranya, beliau merintahkan agar makanan itu diberikan kepada para tawanan. Jadi alokasinya ke sana. Nah, pelajaran fikih yang bisa kita ambil dari kisah Nabi ini, harta bermasalah tidak boleh dinikmati oleh pihak yang tidak berhak, namun manfaatnya dapat dialihkan kepada pihak yang membutuhkan dalam rangka penyelesaian syariah, diberikan kepada para tawanan. Jadi prinsipnya jangan nikmati harta yang bukan hak. Namun manfaat sosial tidak selalu harus dimusnahkan. Dan fikih menggabungkan warok, keadilan, dan maslahat kalau bisa itu ada pada diri kita. Kemudian kisah Abu Bakar memintahkan makanan syubhat. Luar biasa ini menunjukkan zuhud, warok para sahabat, para salafun saleh terdahulu. Diriwayatkan di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq memiliki seorang pelayan yang membawa makanan. Setelah Abu Bakar memakannya, pelayan itu menjelaskan bahwa makanan yang dimakan oleh Abu Bakar tersebut berasal dari upah praktik perdukunan pada zaman jahiliyah. Hasil dari upah praktik perdukunan itu dibelikan makanan yang dikonsumsi oleh Abu Bakar. Abu Bakar segera memasukkan tangannya ke mulutnya dan memuntahkan makanan tersebut. Nah, apa pelajaran fikih yang bisa kita ambil? Para salafun saleh seperti Abu Bakar yang al-asyratul mubasysyirin bil jannah, yang dijamin masuk surga itu, tidak hanya menghindari yang jelas haram, tetapi juga yang sangat hati-hati terhadap sumber harta yang syubhat. Kisah ini ya, masyhur ya dalam Sahih Al-Bukhari dan dijelaskan dalam sejumlah syarah hadis. Terakhir, Imam Hasan Al-Basri tabi'in.
termasuk salah seorang ulama tabi'in. Dan harta yang bercampur. Hasan Al-Basri pernah ditanya tentang makanan, para eh, penukar uang atau pelaku transaksi yang hartanya bercampur dengan riba. Beliau menjawab dengan makna bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membolehkan makanan ahlul kitab. Wa ta'amu ahlul kitab halal lakum. Padahal mereka memakan riba. Nah, Allah membolehkan makanan yang dibuat oleh ahlul kitab untuk kita konsumsi. Padahal mereka memakan riba. Boleh jadi juga makan babi. Ini menunjukkan bahwa jika harta bercampur dan bagian haramnya itu tidak jelas pada benda tertentu, maka hukum bermuamalah dengan pemiliknya tidak otomatis haram bagi pihak lain. Sehingga itu Darul Ifta di Mesir, lembaga fatwa fatwa yang ada di Mesir itu mengutip atar ini. Atar dari Imam Hasan Al-Basri yang tadi diceritakan itu dikutip dalam fatwa Darul Ifta. Dalam pembahasan apa? Hukum bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur halal dan haram. Tidak otomatis haram, ya, hukumnya haram untuk pihak yang lain. Asalkan alokasinya itu sesuai dengan skema yang sudah diatur oleh syariah, insya Allah semuanya berjalan sesuai dengan koridor syariah. Baik, al-ikhwah wal akhwat sekalian rahmati Allah. Jadi skema keputusan dan contoh praktisnya kurang lebih seperti ini. Alur yang sangat ringkas ini agar tidak salah menyalurkan dana bermasalah, dana non halal yang bermasalah itu. Jadi identifikasi dulu sumber dana, ya, dan status dana tersebut. Jika pemilik diketahui, kembalikan. Jika tidak diketahui, lakukan pencarian, pengumuman wajar. Nah, kalau dalam hadis Nabi itu 1 tahun masanya diberikan. Setelah tidak mungkin dikembalikan dan tidak didapatkan, tidak bisa diidentifikasi lagi pemiliknya, rekening khusus dana kewajiban itu kita buat sehingga tidak bercampur dengan dana yang halal. Salurkan untuk maslahat dengan persetujuan Dewan Pengawas Syariat dan didokumentasikan. Jadi contoh jasa giro, denda ta'zir, purification saham, dan dana tidak bertuan itu semua adalah yang harus ditathhir, dibersihkan dengan cara skema yang sudah disebutkan di atas tadi itu. Jadi sekalian rahmati Allah, sebagai kesimpulan yang ingin saya tekankan di sini bahwasanya harta non halal ini sudah diatur ya dalam fikih penggunaan dana non halal, berdiri di atas keseimbangan antara ketegasan syariah dan kemaslahatan sosial. Ketegasan syariah menuntut agar dana haram tidak boleh dinikmati oleh pelaku atau lembaga. Kemaslahatan sosial menuntut agar dana yang sudah terlanjur berada dalam penguasaan lembaga tidak boleh pula disia-siakan, tetapi dialihkan kepada fakir miskin, pembangunan fasilitas umum, pendidikan, bencana, ya, bencana alam, korban bencana alam, kepentingan publik yang tidak bertentangan dengan syariat. Rumusan intinya dalam kesimpulan ini, dana non halal tidak boleh menjadi pendapatan, tetapi wajib dikeluarkan dan dipurifikasi dari kepemilikan pihak yang tidak berhak dan disalurkan kepada pemilik yang sebenarnya. Fuqara dan masakin. Mereka tidak menanggung dosa perolehan dari dana non halal tersebut, tapi mereka berhak untuk disalurkan. Jika pemilik tidak diketahui atau tidak mungkin ditemukan lagi, maka disalurkanlah dana tersebut untuk kemaslahatan umum dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Dengan demikian, penggunaan dana non halal bukanlah menghalalkan yang haram. Prinsipnya bukan menghalalkan yang haram, melainkan mekanisme taubat, membersihkan harta, perlindungan hak, dan penyelamatan manfaat sosial agar tidak jatuh menjadi keuntungan pihak yang tidak berhak dan tidak pula menyanyiakan harta tersebut.
Wallahu ta'ala, semoga bisa dipahami. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, hadanallahu ya ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala